Cek ya. Tadi juga apa ya? Artinya dari konsep Hendrik Skolimowski ya. Skolimowski. Jadi pemantik juga sudah memberikan beberapa poin ya. Bagaimana memang dari Hendrik Skolimowski itu poin-poin penting tentang hubungan manusia dan lingkungan itu kan. Nah di sini ada hal yang menarik ya dari Hendrik Skolimowski, di mana tentang hubungan manusia dengan lingkungan itu sendiri yang sifatnya holistik, jadi timbal balik. Saya rasa tumbuhan atau apa dunia lingkungan tanpa adanya manusia dengan sendirinya akan tetap menjadi lingkungan yang baik. Beda ketika manusia tanpa adanya lingkungan dan semacamnya berupa tumbuhan dan semacamnya. Contoh sederhana yang mungkin dapat kita lihat tentang timbal balik dari lingkungan, bahwa pemanfaatan dari manusia terhadap lingkungan, contoh sederhananya sebenarnya buku, di mana memang buku ini juga tercipta dari beberapa unsur-unsur yang ada di lingkungan juga, contohnya pohon-pohon dan semacamnya. Nah, timbal balik yang mungkin harus kita pahami juga, sebagai manusia yang juga tentunya butuh terhadap lingkungan yang baik, manusia juga harus bisa mencari saran. Semisal, artinya kan kayak gini, lingkungan itu memang sifatnya akan dengan sendirinya tetap eksis kan ya, dengan sendiri. Akan tetapi karena sifat-sifat yang mungkin juga menjadi apa kepemilikan dari manusia itu sendiri, yaitu adalah rakus, tamak dan semacamnya. Mungkin kayu-kayu besar yang menjadi penopang terhadap sempurnanya ekosistem dari lingkungan itu sendiri, ketika sudah banyak ditebang, otomatis juga akan mempengaruhi terhadap pola lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, di sana tentu juga harus ada kesadaran dari manusia itu sendiri untuk kembali menciptakan atau menanam kembali, mereboisisasikan kembali pohon-pohon yang sudah tertebang itu sendiri. Gunanya apa? Menjaga ekosistem dan kestabilan dari lingkungan itu sendiri. Mungkin kalau sekarang ya, kita apalagi kayak musim kemarau kayak gini, panas banget gitu loh. Seolah-olah emang kayaknya tidak ada yang bisa meminimalisasi terhadap adanya panas itu sendiri sekarang. Kalau dulu mungkin banyak terserap dengan adanya pohon-pohon besar dan semacamnya. Akan tetapi di lingkungan kita sendiri, pohon-pohon besar itu sudah menjadi rumah, lingkungannya sudah padat. Bahkan tidak hanya itu, kegondolan sampah yang seharusnya sebagai manusia memiliki kesadaran pribadi untuk sama-sama merawat tentang lingkungan itu sendiri. Mungkin konsep tentang timbal balik itu lahirnya dari manusia itu sendiri. Manusia, lingkungan atau bumi dan bumi itu tanpa adanya manusia tetap akan menjadi bumi. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh lingkungan itu sendiri akan menumbuhkan atau tetap menjadikan bumi itu tetap eksis. Semisal kayak sampahnya pohon-pepohonan, itu dengan sendirinya akan terurai. Beda dengan sampah-sampah plastik yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.
Bahkan satu sampah plastik bisa berumur sampai puluhan tahun. Beda dengan sampah dari pohon-pohonan itu sendiri. Berupa dedaunan itu akan membusuk sehingga terurai dengan tanah. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu gimana ya? Seolah-olah penanaman mindset atau kepedulian terhadap lingkungan kayaknya memang hanya orang-orang yang pegiat lingkungan saja yang paham tentang itu. Kita mungkin akan merasa terpantik ketika sudah timbul bencana di sana. Seperti halnya longsor, banjir, tsunami dan semacamnya. Longsor mungkin penyeimbang tanah yang dengan adanya akar dan semacamnya yang menyerap air dan semacamnya itu menjaga ekosistem dari lingkungan itu sendiri. Cuman yang saya bingungkan khususnya di Indonesia itu sendiri ya. Saya lihat mungkin di beberapa negara pengolahan terhadap sampah di lingkungan sehingga lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik itu dapat terserap dengan baik. Nah, di Indonesia itu kayaknya sulit banget gitu. Bahkan ada tempat sampah pun masyarakat Indonesia itu masih buang sembarangan, males buang ke tempat sampah. Padahal dengan hal tersebut akan menjadi bumerang sendiri bagi manusia itu sendiri. Nah, yang saya tanyakan dengan apa gitu? Dengan apa kita itu bisa menjaga atau solusi lah menjaga keseimbangan lingkungan, sedangkan kesadaran dari manusianya saja itu sendiri nihil gitu loh. Beda mungkin dengan negara-negara lain yang memang kayak Jepang itu ketika pembuatan jalan itu bahan yang digunakan memang sudah ada campuran sampahnya sehingga sampah itu dapat diolah dengan baik. Itu di Jepang. Nah, jadi solusinya seperti apa gitu loh. Apalagi masyarakatnya kayak kita gitu. Acuh tak acuh terhadap keberadaan sampah itu sendiri. Cak maturan pengko katanya. Kayak gitu. Oke, menarik sekali Hendrik. Menarik sekali Skolimowski ini membicarakan tentang ekologikus ya, homo ekologicus atau humanisme ekologis ya. Yang tadi sempat menarik, katanya tadi menyinggung tentang ekospiritual. Itu yang saya sempat mendengarkan dengan seksama. Tentang bagaimana dia mengecap dirinya sebagai filsuf cahaya gitu kan, dengan spiritual yang seharusnya menjadikan manusia memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Bagaimana seharusnya spiritualitas itu yang kemudian menyatukan manusia dengan alam. Dan yang ingin saya singgung adalah tentang ekospiritual perihal simbol agama. Tadi pemantik menyinggung bahwa spiritualitas itu dapat dengan simbol-simbol agama. Bagaimana misalnya orang India ya. Orang India yang menggunakan warna-warna itu mencerminkan bagaimana kesatuan dengan alam gitu ya tadi pemantik ya. Bagaimana juga dalam agama-agama lain misalnya Buddha atau Islam, Konghucu, Tao dan lain sebagainya itu kan menjadikan simbol-simbol agama sebagai bagian dari penyatuan dengan alam. Yang justru menurut saya ini yang menjadi agak sedikit problematik ya. Problematik. Karena simbol-simbol agama di satu sisi memang memiliki syarat-syarat atau syarat dengan hal-hal spiritualitas atau hal-hal mistis gitu kan. Dan kita tahu bahwa bicara tentang spiritualitas tentang hal yang transenden atau di satu sisi mungkin di agama lain mempercayai tentang mitologi dengan mitos-mitos bagaimana tentang dewa-dewa dan lain sebagainya. Di satu sisi itu juga apabila di zaman sekarang gitu. Mungkin kalau Skolimowski ini menyebut bahwa kita sekarang spiritualitas itu bagian dari bagaimana kita bersatu dengan alam gitu ya.
Cuman di satu sisi, mitologi-mitologi atau spiritualitas semacam itu kemudian menjadi hal-hal yang tidak lagi digandrungi atau hal-hal yang mau dibuang lah. Bagaimana mistis-mistis itu, mitologi-mitologi itu, bagaimana mungkin dinamisme, animisme, mungkin dengan kepercayaan yang lain itu bagian dari penyatuan dengan alam, dengan versinya mereka gitu kan. Bedanya mereka melihat alam sebagai Tuhan, Tuhan sebagai alam gitu kan. Itu juga salah satu bentuk spiritualitas, versi dinamisme, versi kepercayaan gitu kan. Di satu sisi itu kan hal-hal yang mau dibuang jauh-jauh karena dianggap bahwa antroposentris atau bagaimana kemudian manusia kembali menjadi dirinya yang modern atau konsep manusia modern yang diagung-agungkan manusia di abad sekarang. Itu sih, itu seperti Skolimowski sedang melawan arus sungai. Jadi anti mainstream, yang biasanya mainstream bagaimana kita sedang dihalau menuju ke manusia modern. Skolimowski kembali menunjukkan bahwa spiritualitas ini kemudian menjadi sesuatu yang penting. Nah itu yang menurut saya agak susah untuk kita bawa kembali. Karena itu bertentangan dengan konsep yang diusahakan oleh manusia modern sekarang. Itu sih. Terus yang ingin saya tanyakan juga tentang penghormatan, kepatuhan, belas kasih. Apakah Skolimowski memberikan konsep yang lebih jelas tentang bagaimana penghormatan seharusnya, bagaimana kepatuhan? Karena bagaimanapun sekarang alam itu sudah berada dalam kendali manusia gitu. Kita sudah sedang berada dalam kasus siaga-siaga, ya istilahnya lampu kuning lah, tidak lagi hijau. Karena kita sudah siaga menuju darurat kekacauan alam gitu. Ozon sudah tidak lagi aman, bukan tidak lagi, ozon sudah berlubang, udah hampir tidak ada gitu kan. Kita sudah berada di dalam darurat yang semacam ini. Apakah bagaimana pola penghormatan, kepatuhan, belas kasih yang dimaksud dengan Skolimowski? Mungkin ada ya yang lebih jelas itu sih. Oke, tadi dari ya terima kasih teman-teman atas apa ya, beberapa pertanyaan dan tambahan. Dari Mbak Winda dulu. Tadi ditanyakan tentang, tapi kayaknya pertanyaan pertama dijawab sendiri kayaknya. Iya, dari pertanyaan yang kayak simbol-simbol agama gitu dan lain-lain, terus kayak menjawab animisme dan animisme, apakah hubungan di antara apa? Maksudnya gimana? Iya. Enggak. Maksudnya tadi kan simbol-simbol agama gitu kan. Simbol-simbol agama itu dianggap sebagai bagian dari sesuatu, dari spiritualitas. Bentar. Iya, saya juga mencari letak pertanyaannya di mana, kayaknya dijawab, kayaknya itu jawaban dan pertanyaan soal. Intinya pertanyaannya itu ekospiritualitas atau simbol-simbol agama sebagai sesuatu yang transenden. Itu anti mainstream lah dengan konsep manusia modern sekarang. Gitu kayaknya sih. Itu pertanyaan kedua. Iya, kayak melawan arus gitu kan. Kayak iya. Iya. Oke, jadi yang kedua kan kayaknya apa ya? Siapa Skolimowski ini melawan arus gitu kan. Melawan arus dari keadaan hidupan sekarang gitu. Di antara yang menekatkan di antara filsafat ekologi itu adalah yang ditekankan pertama tanggung jawab individu gitu. Tanggung jawab individu. Nah, kata atau istilah yang mungkin kalau kita bahas ini maka berhubungan dengan ekologi atau filsafat ekologi. Apa dah istilahnya itu? Iya, jadi pertama adalah kebijaksanaan yang awalnya secara komprehensif gitu. Jadi kalau kita membahas filsafat ekologi, di antara isinya atau kalau yang berkaitan dengan itu adalah bagaimana kebijaksanaan, sadar ekologis, tanggung jawab individu, juga
hidup secara spiritual, berkomitmen, orientasi kehidupan dan memperhatikan kesehatan. Itu adalah bahasan-bahasan yang cakupannya adalah filsafat ekologi. Nah, di dalam bahasa apa ya? Bahasa filsafat itu bukan kayak bahasa undang-undang gitu. Maksudnya dalam kan membahas secara secara umum gitu dan multitafsir gitu. Jadi kayak kalau undang-undang kan maka karena adanya kerusakan alam yang sekian-sekian maka mengurangi polusi atau emisi karbon gitu. Itu kan bahasa undang-undang. Tapi dalam bahasa pengetahuan mungkin bagaimana kita menghormati alam atau lingkungan. Itu kan cara menghormati kan pasti berbeda dengan keadaan antar negara. Kalau di India atau di negara-negara yang sifatnya adalah benar-benar spiritual adalah dengan kayak memberikan sesembahan-sembahan, memberikan penghargaan berupa kalau panen ini banyak atau hari ini panennya untung umpamanya, maka diadakan sesembahan-sesembahan kayak di Kalimantan atau di Sumatera gitu. Kalau di negara yang maju atau tidak secara melihat realitas sebagai objek atau positivisme itu yang disinggung dari Skolimowski adalah dengan cara kayak memberikan semacam pajak tinggi bagi para pengusaha kehutanan umpamanya, bahwa dari pajak ini akan dibentuk regulasi untuk mengurangi eksploitasi hutan dan lain-lain atau penghijauan kembali yang membutuhkan dana dan lain-lain. Nah, cara penghormatan itu tidak secara khusus diatur dalam filsafat ekologi ini, tapi secara umum gitu. Bagaimana kita sadar ekologis dan kepatuhan gitu. Dan makanya adalah wujud penghormatan dan tanggung jawab kepada alam itu sendiri. Karena bagi Skolimowski kita adalah manusia spiritual dan bagian dari ciptaan, oleh sebab itu saling menghormati antara ciptaan lainnya, kayak gitu. Mungkin ini sedikit menanggapi pertanyaannya Mas Akbar. Saya nggak tahu apakah ini relevan dengan ide gagasannya Spolimos. Apa sih? Melarat. Jo, Enggun. Iya, Hendrik. Ini anonim. Kompleks ya sebenarnya kalau nanyain solusi, karena tiap-tiap orang akan beda-beda tindakannya kayak gitu ya, dan juga beda-beda tupoksinya juga ada dengan apa yang ingin dilakukan terhadap alam ini. Saya kira ya relevan juga ya sebenarnya. Misalnya Henry ini menawarkan misalnya kembali pada mengingat kembali pada nilai-nilai yang sebenarnya bukan zaman dulu ada, sampai sekarang sih mungkin masih tetap ada ya, nilai-nilai tradisional seperti itu. Misalnya kayak kalau di Indonesia sendiri, kalau masih menganut kita melihat lagi literatur zaman dulu yang sangat tradisional itu tentang larangan untuk menebang hutan kayak gitu ya, dilarang untuk ke hutan karena mungkin kalau zaman dulu ada hal-hal mistis kayak gitu yang menyeramkan misalnya. Nah, itu kan dalam konteks saat ini mungkin bisa diterapkan kalau misalnya itu suatu hal yang mencederai suatu mistik itu sendiri gitu ya. Tadi kan disebutkan bahwa alam misalnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dari interpretasi Tuhan misalnya gitu ya, alam itu. Nah, jadi itu mungkin yang
ketika menebang hutan mungkin itu suatu yang menodai Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah itu sebenarnya mungkin ada ya. Cuman nah itu masalahnya. Kalau itu menjadi bagian dari misalnya dari ini mungkin juga dari sisi agama juga. Kalau itu mungkin menjadi bagian dari yang apa ya? Tidak lagi menjadi suatu hal yang filosofis tapi menjadi hal yang di agama itu mungkin apa ya? Apa itu? Ya ritual yang apa yang terikat mungkin apa fikih gitu ya, apa hukum yang mengekang gitu ya. Karena kan kita itu kalau hanya filosofis itu sifatnya kita menganggap suatu hal yang tidak terlalu konkret gitu ya. Apa kalau misalnya diterapkan secara hukum gitu misalnya itu kan masyarakat kita kan lebih takut gitu ya terhadap hukum itu. Kan lebih memandang suatu hal itu kan secara apa formal gitu ya. Kalau formal dijadikan hal yang formalitas itu kan kita seolah-olah takut gitu kayak kan. Kalau masih konsepsi yang abstrak gitu kan filosofis gitu kan yang susah sekali gitu ya untuk kita terapkan. Nah itu mungkin nilai-nilai ini mungkin yang nantinya secara formal mungkin akan naik ke apa undang-undang kayak gitu mungkin misalnya yang bisa diserap oleh pemerintah kita kayak gitu dengan berlandaskan yang apa nilai-nilai di masyarakat kita yang sudah terbangun yang ya itu sudah tidak ada lagi gitu ya sudah tergerus gitu itu sih kemudian juga dari pemerintah sendiri misalnya saya apa ya gelisah gitu misalnya sangat gak ada gitu ya mungkin gak ada narasi-narasi dalam apa narasi-narasi dalam pencapresan yang menarasikan misalnya nomor urut sekian dengan apa caleg apa capres dan cawapres A B C gitu siapa entah itu siapa itu saya adalah capres dan cawapres yang paling apa mempedulikan lingkungan misalnya. Nah itu yang kurang juga gitu misalnya apa dari awal pencapresannya aja sudah tidak ada narasi seperti itu apalagi nanti ketika sudah benar-benar menjadi pemimpin dan kemudian mengambil kebijakan nah kayak gitu sih apalagi yang mendanai dia untuk capres kan juga para cukong-cukong yang ada di belakangnya ingin ingin apa sehingga aturan-aturan itu hanya diperuntukkan untuk semakin melanggengkan para ya kapitalis dan lainnya kayak gitu sistemnya kan kayak gitu juga ya tidak bisa dipungkiri sehingga aturan-aturan itu hanya untuk diperuntukkan untuk kepentingan yang mempunyai dana atau yang mendanai pencapresannya si dia sendiri gitu ya. Itu. Kemudian juga ini apa ya? Mungkin dari kalangan akademisi mungkin ya. Nah, itu saya kira kalau misalnya di bidang saya gitu ya atau teknik mungkin secara umum itu tadi disinggung sama Mas Akbar tentang jalan di Jepang. Itu sebenarnya tidak khusus secara contoh itu ya, secara umum lah. Sebenarnya di bidang teknik atau sains itu apalagi yang praktis banyak dan juga sudah ada secara formal itu mata kuliah tentang lingkungan sebenarnya sudah ada. Apalagi penerapan mungkin penelitian yang suatu produk mungkin ya itu sudah ada
bukan juga sudah ada, tapi sangat banyak sekali produk-produk atau apa penelitian yang sudah menerapkan sustainable kayak gitu, sustain. Jadi sudah ramah lingkungan. Misalnya tadi aspal di Jepang menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ya di Indonesia sendiri penelitian-penelitian itu sudah banyak sekali. Bahkan sebenarnya pemerintah kita di beberapa jalan tol itu sudah menerapkan itu sebenarnya. Apa misalnya kap aspal yang dari daur ulang karet, kemudian juga termasuk dari sampah sendiri, apa plastik itu sudah ada. Walaupun juga gak menyeluruh di semua jalan Indonesia. Itu secara khusus, tapi secara umum itu sudah ada gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau saya melihat itu ketika sudah di apa ya, di ranah yang ingin dinaikkan lagi gitu, apa ya? Ke ranah yang diformalkan untuk diterapkan pada sesuatu yang skupnya lebih besar lagi. Nah, itu susah ya. Masih kendalanya di situ. Nah, ini yang maksud saya masih terkendala lagi di tataran aturan di pemerintahan kayak gitu. Kemudian juga karena ketika ilmuwan itu sudah ingin menaikkan apa implementasinya itu ke ranah yang lebih banyak lagi gitu ya, impactnya diformalkan mungkin ke arah pemerintah, kemudian pemerintah mendanai, feedbacknya adalah mendanai ide-ide yang ramah lingkungan itu. Nah, itu yang susah lagi gitu ya, mandek lagi. Jadi misalnya karena pemerintah kita sendiri juga agak akademik sentris gitu loh, kayak gitu. Jadi misalnya kalau kita melihat Pak Habibie ya, pemimpin kita yang satu-satunya pemimpin yang berasal dari background akademik gitu ya. Nah, itu susah gitu. Kalau orientasinya ke akademik maka akan selalu ditekan kayak gitu. Ini susah. Apalagi misalnya kita melihat lembaga pemerintah secara khusus kan ada tuh sekarang BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi itu. BRIN itu sendiri bagi saya pribadi ya, menafsirkan lembaga BRIN itu tidak lagi objektif kayak gitu. Jadi kepentingan hasil-hasil penelitian akademik yang dari universitas-universitas itu tidak lagi di BRIN itu terwakili oleh BRIN itu gitu. Jadi BRIN ini menjadi sebuah alat gitu ya, kelompok bagi pihak pemerintah yang mana penelitian ini itu tuh hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri gitu. Pemerintah sendiri gitu. Ini subjektif ya bagi apa yang saya lihat selama ini kayak gitu. Termasuk bahkan saya beberapa kali sebenarnya melakukan waktu di S1 itu beberapa kali melakukan penelitian di bidang material yang sustainable dan ramah lingkungan kayak gitu. Nah, itu susah. Padahal itu sudah bertahun-tahun yang lalu, bahkan sekarang penerapannya sangat minim sekali, terbatas kayak gitu. Itu sih. Ya, kita sebagai masyarakat sipil yang awam umum ini mungkin ya apa yang kita lakukan, yang sebatas yang apa yang kita mampu aja kayak gitu ya. Kalau tidak bisa ke ranah akademik ya setidaknya minimal tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak membakar sampah tidak asal membakar sampah gitu ya, karena itu kan juga pembakaran sampah juga menimbulkan banyak polusi juga kayak gitu. Itu kompleks sih. Ya, atau mungkin membuat gerakan-gerakan komunitas lingkungan kayak gitu. Itu sih mungkin sebagai ya ekosimuseum. Sebagai jangka pendek kita yang misalnya tidak bisa mempunyai banyak tindakan ya, ke ranah pemerintah, ke ranah akademik mungkin yang susah. Itu sih. Ya itu sih. Baik, saya jadi ingat pertanyaan Mbak Winda yang kedua.
Yang kedua, tadi ada pertanyaannya, Mas Ano? Enggak ada. Pertanyaannya mungkin mirip sama Mbak Winda ya. Apa terkait dengan Mungkin simbol-simbol salah ya. agama? Sebenarnya Pertanyaan yang saya tahu dari Mbak Wina mungkin berbeda dengan tanggapan Anda. Apa? Apa itu? nah, karena mungkin akan sangat melawan arus tadi kata Winda bertentangan dengan sekarang di mana masyarakat pada umumnya ya semua itu sudah berpandangan secara positivistik gitu. Ini tokoh siapa? Henry ini sebenarnya eranya di era masih hidup ya Mas ya. Iya, walaupun kita memandang bahwa mulai terhadap alam subjek bukan lagi subjek objek. Masalahnya adalah kita akan tetap pada era yang tetap membenarkan perilaku subjek ya, bahkan lebih subjektivitas kayak gitu. Bahwa masing-masing tindakan orang atau pemikiran orang itu ya kita akan membenarkan pemikiran orang itu atau tindakan orang itu ya silahkan gitu kan, kita plural ya, tetap membenarkan hal-hal entah itu di luar di luar etik gitu ya, di luar etik kita tetap di luar etik dan di luar nilai-nilai. Kita sedang berada pada era yang membenarkan hal-hal itu. Ya silakan kayak gitu. Kalau Anda ingin melakukan tindakan A ya silakan kan gitu. Sekarang itu gitu. Itu sih. Itu gimana kontradiktif seperti itu kalau misalnya simbol-simbol agama. Berarti sama ya? Ya kira-kira sama. Yang dua, oke. Saya jadi sadar tadi mendengar penjelasan beliau. Oh itu pertanyaannya ternyata. Jadi bagaimana membuat orang sadar kan itu bertolak belakang dengan keadaan keadaan orang-orang sekarang yang kayaknya tidak sadar akan dunia ekologi gitu. Ada research itu tentang wawancara terhadap orang dan pelajar bagaimana melihat lingkungan gitu. Dan kesimpulannya adalah semua atau mereka itu sadar bahwa ada yang salah dengan lingkungan, tapi nggak tahu bagaimana mengatasinya gitu. Iya kan? Artinya diskusi tentang lingkungan itu kurang dan sedikit gitu kan. Artinya makanya dalam pandangan Skolimowski itu adalah diantaranya adalah sadar ekologi dulu gitu, sadar ekologi dan tanggung jawab individu. Ada icon yang menjadi icon masih pelajar namanya Greta Thunberg, itu dari Swedia, itu umur 15 tahun waktu itu bolos sekolah untuk ikut demo tentang lingkungan di parlemen Swedia gitu. Jadi dia bolos sekolah untuk ikut demo tentang lingkungan. Demo itu dan itu jadi rame gitu. Ada seorang anak masih sekolah 15 tahun tapi juga memperhatikan bagaimana lingkungan gitu, kelestarian lingkungan dengan baik. Nah, itu menjadi dia upload di Instagram kesehariannya ikut-ikut demo dan menjadi dia jadi selebgram. Jutaan orang pengikutnya gitu. Jutaan orang bahkan di umur segitu juga menjadi perhatian orang-orang. Dia bahkan berbicara di banyak istilahnya itu. Iya, event dan apa istilahnya itu kalau konferensi. Iya, konferensi. Saya sering lupa istilah-istilah. Dan dari keseringannya itu bahkan ikut aktivitas tentang lingkungan,
Bahkan ada yang selebriti itu datang untuk memberikan donasi gitu kepada Greta Thunberg. Dan kata Greta Thunberg, Anda kesini memakai pesawat jet pribadi dan itu di antara yang saya tentang gitu. Anda sedang mengolok-olok saya atau membantu saya gitu. Maka dia tolak itu bantuannya karena waktu itu karena pertama kali setelah dia melakukan demonstrasi itu langsung menunjukkan atau berjanji atau sekedar ngasih kode bahwa dengan kaosnya itu adalah ada tanda pesawat dicoret gitu. Artinya untuk meminimalisir polusi gitu. Jadi dia tidak ingin terbang atau tidak ingin menggunakan alat transportasi berupa pesawat terbang gitu. Jadi gitu Greta Thunberg dan ya itu jadi kayak ikon dan jubir ekologi kayaknya itu. Dia juga sudah mengarang buku. Ada bukunya tentang perubahan iklim gitu istilahnya. Climate change. Ya, itu ada loh di IG-nya itu. Aktif banget dan saya juga ikut mengikuti itu. Ternyata iya masih umur segitu sudah sadar akan ekologi gitu. Artinya orang itu sadar akan ekologi tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Ya, oleh sebab itu dibutuhkan banyak instrumen kan di situ diantaranya pendidikan, kebudayaan dan kekuasaan. Kekuasaan. Oke gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya saya tidak bisa mengikuti dari awal tadi. Cuma ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya sampaikan. Khususnya kegelisahan saya awal ya. Jadi awal kita mau mengadakan kajian tentang filsafat ekologi itu sebelum menarik garis merah perbedaan antara filsafat ekologi dengan filsafat alam. Soalnya kedua-duanya seakan-akan berada pada istilah yang sama yang membahas tentang alam. Tapi setelah di minggu ketiga kita ini sudah sampai kepada Henryk Skolimowski dari Friedrich Capra, Aldo Leopold, dan nanti yang keempat Bateson. Saya justru kayak menemukan suatu kesimpulan bahwa filsafat ekologi dan filsafat alam itu justru meskipun berada pada objek yang sama ya. Jadi secara epistemologi itu ada pada ranah yang sangat-sangat berbeda ya. Jadi kalau filsafat alam itu membahas bagaimana genealogi alam ya. Jadi kajian-kajiannya kosmologi. Dan kalau filsafat ekologi kajiannya lebih kepada bagaimana merawat alam, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan alam. Sehingga mungkin hal inilah, jadi ini karena masih paradigma personal ya, jadi saya masih memberikan hipotesis awal tentang ini. Karena juga didukung dengan dua pemikir filsafat ekologi sebelumnya yaitu Friedrich Capra dan Aldo Leopold kemarin, kita melihat bahwa ranah-ranah tentang filsafat ekologi semuanya berada pada dimensi aksiologis, bahkan sampai pada pembahasan pada sore hari ini. Nah, makanya saya masih kipu dengan yang edisi minggu keempat ini nanti apakah juga akan berkelut di sana. Tapi kalau dari segi judul kayaknya lebih ada pada hal-hal yang bersifat rasional ya. Jadi tidak bahas etis, tidak bahas estetika kayak Leopold kemarin, tidak bahas etika dan spiritualitas seperti Friedrich Capra kayak Ustadz kemarin ya. Dan sekarang kita bertemu dengan aspek-aspek yang sedemikian rupa lagi di Skolimowski. Jadi saya sampai bertanya-tanya, apakah filsafat ekologi itu merupakan bentuk dari pesimisme natural terhadap alam kita? Jadi untuk mendekati problem yang berbasis pada masalah ekologis ini, kita tidak kalau kita dari dulu kan misalnya kayak masalah kanker, masalah apapun itu, kita memberikan solusi semuanya melalui sains. Sains merupakan solusi utama dalam mengatasi masalah manusia. Tapi pada saat kita sudah beririsan dengan filsafat ekologi, sains justru menjadi kanker. Ibaratkan dalam tubuh manusia sains itu sebagai sel darah putih, leukosit ya Pak ya. Tiba-tiba sel darah putih yang melampaui batas
atas desire manusia di atas alam ya, menjadi kanker darah itu sendiri. Jadi yang awalnya menjadi suatu problem solving ini menjadi problem tersendiri bagi kesadaran ekologis manusia, sehingga mungkin ini juga. Jadi mungkin nanti Mas bisa ngajuin pendapatnya sendiri juga karena ini pendapat personal betul-betul ya. Karena di antara tiga itu pun semuanya hanya merentuh ranah-ranah yang bersifat aksiologis, ya, estetika, etika, yang paling parah spiritual. Makanya Mbak Winda nggak salah. Mbak Winda nggak salah saat mengatakan kenapa ini kok justru bergerak ke belakang. Kenapa kita ditarik dari manusia modern yang acuh terhadap alam, atau kita peduli terhadap alam asalkan alam bermanfaat bagi kita gitu. Gitu ya manusia modern, sehingga seakan-akan medan rasional yang ada dan yang berfungsi untuk menjadi problem solving terhadap masalah-masalah yang berkaitan erat dengan ekologi itu menjadi tidak relevan lagi. Sampai ada 3 filsuf di 3 minggu pertama kita ini menawarkan cara-cara yang bersifat estetis dan etis. Dan kalau iya, rasionalnya kemana? Saya telat nih Mas. Kan saya telat. Karena saya telat, saya mencari bahan-bahan lah untuk bisa kita diskusikan. Saya lihat catatannya Mbak Winda. Di situ ada 2 medan ya. Ada rasionalitas, enggak bisa dipahami juga ya. Cuma yang saya pahami dari catatan Mbak Winda, ada medan rasionalitas dan ada medan spiritualitas ya Mbak ya. Itu yang ada panah-panahnya itu medan spiritualitas semua, mana medan rasionalitasnya kataku. Jadi kayak apakah kita misalnya ya, kita kan sudah digolongkan ya, sudah ditaksonomi sebagai Homo sapiens. Artinya manusia yang berpikir ya. Manusia yang sudah mampu memanfaatkan daya nalarnya untuk membuat teknologi-teknologi sederhana ya. Nah, saat kita berjumpa dengan alam, tiba-tiba gelar Homo sapien kita itu justru ditawar justru menjadi suatu aib. Sehingga Skolimowski menawarkan konsep homo baru, yaitu Homo ecologicus. Homo yang memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak terpisahkan dari alam. Makanya katanya inherent. Jadi kayak spirit dasar base dari teori Skolimowski bahwa manusia dan alam itu adalah yang tidak terpisahkan, dan bahwa antroposentrisme itu adalah kayak pemahaman yang cacat, pemahaman yang dapat mencederai posisi manusia atas alam. Karena kita secara mendasar itu makhluk mikro di antara makrokosmos. Sehingga kembali ke pertanyaan yang minggu-minggu yang lalu juga. Jadi saya pernah juga melihat video yang memberikan suatu pertanyaan seperti ini. Video reels. Kebetulan saya aktifnya di Instagram bukan di TikTok, jadi reels ya. Jadi ada pertanyaan di video ini. Memberikan suatu pendekatan filosofis yang baru. Bagaimana sebenarnya kalau alam yang memanfaatkan kita, bukan kita yang memanfaatkan alam gitu. Jadi sih pertanyaan itu berkembang. Bagaimana kita menganggap alam sebagai objek misal. Tapi ternyata ya, bagaimana jika ternyata alam itu yang melakukan manipulasi secara biologis yang sebelumnya awalnya kita tidak ada, menjadi ada. Karena manipulasi alam terhadap apa itu namanya Mbak? Sel-sel apa itu yang ekologis gak tahu. Jadi kayak pertanyaan itu bisa dikembangkan ulang, maksudnya untuk memberikan konsep rasional bagaimana kita mendekati alam. Nah, jadi seakan-akan Skolimowski itu memberikan sudut pandang yang bertentangan dengan homo yang sudah kita bayangkan ya. Misalnya kalau filsafat manusia kita tahu ada homo demasina, homo yang lain, homo hominilupus dan lain sebagainya. Jadi homo ecologicus itu menarik konsepsi sapiens yang secara dasar dalam tubuh manusia. Sehingga untuk menyelamatkan alam, kenapa saya mengatakan pesimis? Untuk menyelamatkan alam, pertama sampean jangan rasional dulu. Kan kayak gitu. Jangan rasional dulu untuk menyelamatkan alam. Karena rasionalitas manusia itu rasionalitas utilitarian. Sehingga kayaknya alam sakralisasi terhadap alam itu adalah jalan yang ditempuh oleh 3 filsuf. Sebelumnya ini sampai sekarang, sakralisasi terhadap alam adalah jalan untuk menyelamatkan alam itu sendiri. Karena kerusakan terhadap alam itu terjadi setelah manusia tidak memandang alam secara sakral lagi.
kayak penebangan hutan. Seandainya orang yang nebang hutan itu takut kena tola, takut kena bala, takut kena apa itu? Bahasa Indonesianya Ustaz, kalau kena bala. Misalnya, karma ya, jangankan mau nebang pohon, kita mau kencing aja gak berani ya. Padahal urin kita itu mengandung zat-zat yang baik terhadap tubuh. Baunya itu gak baik secara sosiologis cuma. Secara biologis itu baik sebenarnya. Nggak ada pohon di rumah. Nah, jadi pertanyaan saya itu ingin menarik di sini, Mas. Bagaimana medan homo ekologicus yang ditawarkan oleh medan rasional dari konsep homo ekologicus yang ditawarkan oleh Skolimowski. Apakah hipotesis saya tentang untuk menjadi seorang yang menyelamatkan alam, kita apakah harus menarik medan rasional itu? Kita harus menggadaikan sapiens yang sudah kita dapatkan dulu. Soalnya kalau tidak terjadi sakralisasi terhadap alam, justru rasionalisasi kita yang dapat memakan alam itu sendiri. Dan kita tahu sendiri, rasionalisasi manusia itu adalah rasionalitas yang utilitarian. Makanya medan etis, medan estetis, dan medan spiritual itu dijadikan vaksin booster untuk menghambat medan rasionalitas manusia yang semakin toksik terhadap alam. Jadi kata Mbak Winda menjadi toxic relationship terhadap alam. Mungkin sekian. Baik, apakah kita harus meninggalkan rasionalitas kita untuk memahami ekologi? Justru kalau kita tanpa rasional tidak akan paham ekologi mungkin ya. Tapi gini, tapi memang benar ya pandangan yang menarik dari Bano bahwa keadaan keilmuan sekarang itu kok bisa ya membuat kita itu kayaknya penuh dengan kerusakan. Maksudnya dari ajaran yang kita pahami seperti sains itu kok mengakibatkan kerusakan lingkungan gitu pada akhirnya. Yang Pak Wono tawarkan juga dulu kan kalau ada masalah apa sains. Tapi sekarang kok bingung gitu kan. Kok tidak semua sains bisa menjawab gitu. Dan itulah yang jadi kritik Skolimowski juga gitu. Di antaranya kritiknya yaitu dalam ranah positivisme gitu. Yang menganggap bahwa realitas hanya sebagai apa yang kita pahami saja, apa yang kita lihat dan kita rasakan saja gitu. Tidak pada dunia metafisik. Itulah yang dikritik oleh Skolimowski dan yang mengakibatkan kita tidak sadar akan betapa pentingnya menjaga lingkungan karena nilai apa ya? Aduh lupa saya juga. Nilai spiritual dan kepekaan. Apa kata kepekaan itu? Sensitivitas ya. Sensitivitas itu yang istilah yang digunakan oleh Skolimowski untuk paham dan memahami bagaimana manusia itu dan bagaimana alam bekerja gitu. Itu yang dipahami oleh Skolimowski. Jadi dan apakah harus meninggalkan rasionalitas dalam pandangan Skolimowski itu justru juga menggunakan rasionalitas untuk memahami ekologis gitu. Kita tidak akan memahami ekologis tanpa rasionalitas itu karena apa ya? Karena memang ada etika alam itu sendiri yang kita mungkin kalau dalam Islam disebut sunatullah itu sendiri bahwa ada etika loh, ada kerja alam yang mungkin tidak sadar gitu. Kayak gini, bahwa ternyata apa tuh hutan itu? Hutan Amazon di Amerika itu subur gara-gara gurun pasir di Arab gitu. Jadi gurun pasir itu penyumbang pupuk paling besar untuk Amazon karena setiap perubahan musim atau kira-kira setiap tahun itu yang ngendap di sana ya angin itu membawa istilahnya debu-debu yang penuh untuk menjadi pupuk untuk Amazon. Jadi Amazon tidak akan hidup tanpa gurun itu gitu. Jadi gurun itu sudah menjadi kayak sunatullah, alam punya caranya sendiri gitu. Sama kayak orang kaya gak mungkin kaya kalau gak ada orang miskin, Mas. Kenapa? Kenapa Winda? Katanya tidak akan ada
orang kaya tanpa orang miskin. Nah, iya. Iya. Jadi tidak ada kesejahteraan tanpa kekeringan, tidak ada kesuburan mungkin tanpa kekeringan gitu Tapi kan. kasihan nggak dianggap ya? Hah? Kan nggak dianggap. Siapa? Gurunya. Iya, dan paham etika kayak gitu, etika alam gitu. Makanya dikatakan environmental ethic. Jadi etika lingkungan. Jadi lingkungan itu sudah punya cara gitu sendiri untuk menjalankan ya dirinya sendiri. Dan kalau kita umpamanya penghijauan Arab Saudi, ya akan jadi gurun mungkin di Amazon gitu kan. Iya, di Indonesia mungkin ya apa yang ingin kita ubah. Jadi perubahan Panas di Jawa, Iya. menyumbang ke Kalimantan. bisa jadi. Polusi. Bisa jadi mungkin polusi di Jakarta mengakibatkan apa nanti bisa jadi. Jadi apa yang dilakukan kita terhadap alam, alam akan memberikan apa yang kita lakukan itu gitu. Jadi maka kalau istilah Kak Akbar tadi hubungan timbal balik gitu kan. Ada istilah hubungan timbal balik. Jadi begitu. Jadi alam sudah datang dengan apa yang bisa alam lakukan dan manusia harusnya memahami itu bukan mengganggu gitu kan. Memahami itu bukan justru mengganggu. Iya begitu. Iya, saya jadi ya, jadi dari tadi saya jadi terinspirasi, bukan terinspirasi sebenarnya. Saya jadi mengingat menjawab nih Keban pada diri saya sendiri, bagaimana saya kemudian mengingat kembali apa yang saya baca tadi malam tentang saya melihat dari 3 filsuf yang membahas tentang ekologi. Saya merasa bahwa fenomena tentang seperti pertanyaan saya tadi ya, saya manusia modern ya, tentang berarti fenomena yang saat ini dirasakan, yang kita rasakan sekarang dengan kekacauan lingkungan, krisis iklim atau kerusakan lingkungan yang sangat parah dan sebagainya. Itu yang paling memungkinkan adalah Henryk Skolimowski ini gitu. Karena menurut saya Skolimowski sadar bahwa kita atau saat ini kita sadar bahwa kita sedang menuju sebuah era baru yang kita sebut, yang kalau kata Leahy di sini dia menyebut bahwa ada kegoncangan yang berbeda, kegoncangan psikologis umat manusia sekarang. Seperti misalnya begini, kita dulu meramalkan bahwa manusia ketika ada ilmu pengetahuan, iptek yang semakin maju, kita akan semakin maju. Tapi kenyataannya itu justru menjadi ilusi-ilusi yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Kemajuan ilmu teknologi itu kemudian memberikan kekosongan pada jiwa manusia gitu. Makanya pada zaman sekarang atau era saat ini kita kembali memikirkan kembali tentang arti kehidupan. Kita kembali memikirkan tentang kita kembali memikirkan tentang bagaimana kita memenuhi tentang diri kita, memenuhi lingkungan, tentang persoalan-persoalan jiwa, mental health, mental issue dan lain sebagainya. Menurut saya, bagaimana Skolimowski ini memikirkan bahwa kita harus kembali kepada pola-pola spiritual. Itu adalah cara bagaimana kita mencari momentum di zaman sekarang ketika manusia sedang berada di pada kegoncangan-kegoncangan psikologis ini, untuk kembali melihat bagaimana ilmu pengetahuan itu menjadi faktor terbesar perusak lingkungan, atau ilmu pengetahuan menjadi hal terbesar yang menyebabkan kekacauan manusia secara umum. Maka dari situ saya merasa bahwa kita sedang berada pada sumbu yang sama, bagaimana manusia itu menjadi istilahnya korban lah, walaupun kita juga menikmati itu. Iya. Nggak dengerin sih. Jadi kita di satu sisi menjadi korban, bagaimana juga lingkungan itu menjadi korban dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Digitalisasi yang kita gembar-gemborkan di satu sisi juga membawa suasana baru. Yang itu justru menurut saya menjadi titik pangkal atau titik balik bagaimana kita kembali melihat atau menyadari bahwa kita membutuhkan lingkungan. Bagaimana kita kembali pada lingkungan.
Yang ingin saya tanyakan lagi sebenarnya. Ini nggak pertanyaan tadi. Tadi sedikit gambaran lah ya. Yang ingin saya tanyakan tadi menyinggung tentang interkoneksi. Ya, interkonektisitas ya kan. Bagaimana kita kembali menyatu dengan alam. Saya tanya, ini terserah apa kata Skolimowski atau kata pemantik ya. Apakah mungkin kita kembali pada interkonektisitas antara manusia dengan alam gitu. Sedangkan sedalam sejarah dalam sejarah panjang kita, sejarah panjang filsafat, sejak filsafat alam misalnya, walaupun tadi mungkin kata Banu itu dua hal yang berbeda, saya juga setuju itu dua hal yang berbeda. Bagaimana dulu kita menyadari posisi kita, eksistensi kita di hadapan alam, sampai dengan zaman kita sekarang sudah terpaut jauh distansi antara bagaimana eksistensi manusia dan eksistensi alam. Bagaimana kita bisa merajut kembali interkoneksi itu? Itu sih yang pertama. Maksudnya begini, jika atomistik dianggap sesuatu yang tidak boleh atau dikritik oleh Skolimowski karena kita melihat alam sebagai objek gitu kan. Nah, interkoneksi itu kan idealnya, itu subjek dengan subjek begitu kan. Sedangkan jarak kita sudah terpaut jauh dengan alam. Bagaimana kita sudah terlalu angkuh memposisikan diri di hadapan alam gitu. Bagaimana interkonektisitas itu kembali bisa dirajut? Apakah itu sesuatu yang mungkin di masa depan untuk itu kan. Ini kita bicara tentang ekologi ya. Ya, itu aja sih. Di makin banyaknya pengetahuan dan ilmu-ilmu, penemuan dan lain-lain, malah menambah kekosongan bagi jiwa manusia. Mungkin itu yang saya catat dari oleh sebab itu perlunya dimunculkan kembali spiritualitas. Dan itulah yang menjadi yang menjadi bahan oleh Skolimowski memahami, mungkin gara-gara inilah yang membuat kita merasa kosong. Oleh sebab itu melihat semua yang di luar kita, utamanya di luar manusia itu adalah benda yang kapan saja kita manfaatkan dan gunakan tanpa harus berpikir bagaimana dampak yang akan ditimbulkan oleh ini gitu. Oleh sebab itu maka dihadirkanlah konsep spiritualitas itu dalam konsepsi Skolimowski itu, bahwa dengan sadar spiritualitas dan menganggap bahwa semua yang berkaitan atau semua yang berhubungan dengan manusia itu mempunyai istilahnya nilai dan lain-lain, atas dasar kepekaan itulah mungkin dapat kita dapat membuat kita merasa sadar, merasa peduli dan lindungi. Iya, peduli dan melindungi alam itu gitu. Sepertinya juga tidak mundur ya kalau diistilahkan karena kita paham spiritual maka membuat kita mundur. Itu kayaknya tidak juga gitu. Justru sikap spiritualitas dan menganggap bahwa alam raya ini adalah bagian dan butuh dan mempunyai hak-hak sendiri, mempunyai aturan yang dimiliki oleh setiap bagian dari alam. Dengan cara itulah mungkin kita mempunyai peluang untuk memahami lingkungan, memahami keadaan atau diibaratkan bumi ini adalah rumah. Bagaimana kita merawat rumah itu dengan baik gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa dengan adanya spiritual membuat itu semacam kemunduran, kayaknya tidak juga gitu. Enggak. Kemunduran itu apa? Kemunduran sebisa bawa berenang. Enggak. Iya. Iya. Ya begitu. Mungkin ada yang lain. Ini ada yang lain nih kata yang selalu diucapkan ketika sudah mau berakhir diskusi. Iya mungkin. Iya, karena kan tidak bisa kan, kita tidak bisa menolak hal itu karena kita juga bergantung
Bahkan secara sosial kan kita dikatakan homo socialicus ya. Jadi ketergantungan manusia satu dengan manusia yang lainnya itu sudah dinamakan ya apa? Interkoneksivitas. Apa? Kamu subjek dan objek sama Akbar. Berarti subjek-subjek. Iya, artinya apa? Hubungan kalau diistilahkan kata Akbar tadi hubungan timbal balik itu ya iya. Ya ada dan ya memungkinkan kita untuk tetap menganggap bahwa kalau istilah Skolimowski, saya pinjam juga istilah Skolimowski, saling menghormati sesama ciptaan gitu. Saling menghormati sesama ciptaan itu sendiri. Ya. Mungkin. Saya mau menambah ya Mas ya, menjawab juga pertanyaan Mbak Winda karena hipotesis yang diajukan Mbak Winda itu juga sedikit aneh ya. Jadi karena kata Mbak Winda tadi bahwa kritik terhadap atomistik dan interkoneksi antar subjek itu tidak memungkinkan. Iya, pertanyaan sampean apakah memungkinkan sedangkan kita berada pada jarak yang sangat jauh. Posisi manusia sudah sudah dikdaya terhadap alam dan lain sebagainya. Agak jauh gimana ini maksudnya ya? Saya tidak tahu itu di mana. Cuma saya suka dengan jawabannya Mas Bang Jalal barusan saat Mbak Winda melakukan relasi dengan Akbar misalnya. Apakah itu subjek objek ya? Atau mungkin sampean mau yang jauh juga, sampean dengan nenek moyangnya apakah subjek objek? Ya gitu. Enggak maksudnya posisi jauh dan tidak jauh itu tidak dapat menjadi premis untuk itu tidak bisa. Nah, karena medan yang dimaksudkan untuk menjelaskan konsepsi antar subjek itu sesuai dengan konsepsi medan etis yang dibangun oleh Skolimowski. Jadi saat kita memandang dalam suatu relasi subjek antar subjek, maka tidak akan pernah terjadi toxic relationship di situ. Nah, jadi kalau ada teman-teman ya pacaran, terus pasangan sampean itu toksik, itu sudah jelas bagaimana mereka membangun relasinya. Membangun bahwa sampean itu tidak lebih dari sekedar objek. Objek entah banyak ya, objek percintaan sampean dan lain sebagainya. Karena konsepsi relasi yang interkoneksinya itu antar subjek, itu pasti akan terbangun yang namanya medan etis. Nah, interkoneksi antar subjek yang dibangun oleh Skolimowski itu sesuai dengan spiritnya bagaimana dia membangun konsepsi medan etis yang disampaikan dalam filsafat ekologinya. Jadi homo ekologicus itu memberikan suatu konsep pendekatan terhadap alam yang tidak didekadensi terhadap nilai utilitarian subjektif sehingga saya berrelasi dengan sampean misalnya, saya punya relasi dengan Mbak Winda itu bukan relasi karena hal-hal yang bersifat utilitarian semata. Misalnya ada orang pacaran ya. Saat orang pacaran tapi konsepnya hanya bagaimana caranya sampean selalu ada untuk saya, tapi saya tidak menuntut diri saya untuk selalu ada untuk sampean. Ada yang namanya sudah toxic relationship. Nah, toxic relationship atas alam inilah yang membuat Skolimowski memberikan konsepsi kritik atomistik dan memberikan konsep interkonektisitas antar subjek. Jadi alam tidak lagi dipandang sebagai objek sehingga kita tidak bisa sewenang-wenang juga terhadap alam. Kita harus alam ada untuk kita, maka kita ada untuk alam juga. Dalam artian kita tidak memberikan manipulasi secara ekologis yang alam tidak mampu menampung beban itu. Misalnya kayak alam tidak mampu mengurai styrofoam. Kita tidak memproduksi itu karena alam memang sudah tidak mampu. Kita pun tidak mampu, alam pun tidak mampu. Ataupun kita mampu tapi kita tidak peduli, kita serahkan semuanya kepada alam. Sampai alam melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita langsung bertanya pada rumput yang bergoyang. Kan gimana ya? Jadi gitu Mbak. Jadi masalah kritik terhadap atomistik itu bukan masalah jarak dalam ini. Tapi untuk membangun kesadaran ekologis bagaimana tidak terjadi toxic relationship antara manusia dan alam. Sehingga kondisi subjek dan subjek itu adalah kondisi yang paling memungkinkan menimbulkan medan etis yang terjadi di antara dua medan untuk melakukan suatu relasi yang saling menguntungkan. Ya kan? Kalau orang sudah melakukan hubungan yang tidak berorientasi antar subjek, itu sudah pasti konsepsi relasi yang ada pasti akan cenderung toksik karena nanti
akan berujung kepada antroposentrisme subjektif. Kalau kita pakai pendekatan filsafat ekologi, itu akan semuanya akan dibalikkan kepada daya nilai dan daya ukur yang bersifat utilitarian terhadap manusia. Dan alam menjadi aspek nomor 2. Meskipun secara makrokosmik alam itu yang memanipulasi secara biologis kita sehingga menjadi manusia. Karena sebelum alam melakukan itu, manusia pun tidak ada. Dan itu kita akan tetap sebut sebagai alam atau lingkungan. Jadi kayak krisis ekologi, apa itu efek rumah kaca dan sebagainya, itu sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap alam karena alam eksis sebelum itu, jauh sebelum itu. Nah, yang kita kritik dalam filsafat ekologi kan bagaimana saat manusia sudah ada dan mulai timbul dan kita mulai keberadaan kita mulai hampir hilang karena alam sudah mau kembali memanipulasi keberadaan kita baru kita tidak boleh bikin alam ngambek gitu. Sama seperti cowok ke cewek, kalau ceweknya sudah ngambek baru kita mulai minta maaf dan ini itu dan ini itu. Besoknya KDRT lagi sama kayak yang di Cikarang yang sampai dibunuh kan kayak gitu. Sudah kesimpulan bahwa pertama bahwa Skylimowski itu seorang filsuf dan pendiri dan di antara yang bukan di antara ya, dan ajaran atau bisa dibilang ajaran dan pandangan filsafat beliau adalah ekofilosofi gitu. Jadi filsafat ekologi, filosofi yang berkaitan atau yang menitik beratkan bagaimana hubungan manusia dengan alam atau humanisme ekologis. Begitu, humanisme ekologis. Nah, ajarannya atau pandangan filsafatnya itu pertama sebagai kritik terhadap pandangan filsafat atomistik dan filsafat positivisme. Karena dari dua pandangan filsafat itu yang yang mengakibatkan bahwa menjadikan alam itu sebagai objek. Karena memahami alam itu sebagai objek, karena dari positivisme itu kan menganggap bahwa yang benar adalah realitas yang kita lihat gitu. Jadi kayak alam sudah begitu adanya dan lain-lain dan menolak sudut pandang metafisik itu sendiri. Nah, oleh sebab itu dalam ajaran Skylimowski itu adalah di dalamnya adalah menggunakan semangat spiritualitas untuk memahami alam itu sendiri, memahami interaksi manusia dengan alam dan lain-lain. Juga hal itu juga sejalan dengan pandangan-pandangan keagamaan atau etika-etika lainnya seperti dalam juga seperti tradisi-tradisi umat manusia juga yang juga mempunyai keterkaitan dengan alam. Bahkan Skylimowski menganggap bahwa manusia itu sejatinya adalah pribadi yang spiritualis karena melihat bagaimana perkembangan agama, bagaimana pengembangan tradisi itu sangat berkaitan dengan alam. Oleh sebab itu adanya pandangan filsafat yang menjadikan alam hanya sebagai objek saja dan dapat eksploitasi sesuka hati itu menjadi itu menjadi yang paling ditentang oleh pandangan ekofilosofi atau humanisme ekologis dalam pandangan Skylimowski ini. Mungkin itu saja kesimpulannya. Terima kasih teman-teman. Dan ya mungkin dapat berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.